Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bil kitabi was sunnah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman washrah lana sudurana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Selamat datang sahabat semua dalam pertemuan lanjutan kita kajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik karya Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu ta'ala, masih dalam pembahasan tentang haid. Terakhir kita telah menjelaskan tentang macam-macam kondisi mustahadah. Sampai mana kita baca kemarin? Wasufrah ini udah nak? Ya, wasufratu wal kudratu haidun. Warna kuning dan warna keruh itu haid. Berikutnya wa in ra'at waqtan. Ya Abdul, ada baca di rumah? Ada. Alfan ada baca? Misbah, ada baca? Yang Banat? Ada baca rumah? Ini wajah baru. Ada baca rumah? Qara'tum fil bait? Ada ya? Ada yang ada baca. Selalu kita pesankan sebelum hadir kajian, diulang pelajarannya yang sudah kita pelajari dan yang akan kita pelajari. Abdul, coba baca Abdul. Wa in ra'at ولم يجاوز خمسة عشر ولم ينقص مجموع الدماء عن يوم وليلة فالدماء والنقاء المتخلف كلها حي وأقل النفاس مدة وغالبه 40 يوما وأكثره 60 يوما فإن جاوزه فاستحاله. Baik, cukup. Dan jikalau perempuan itu melihat di suatu waktu darah dan di waktu yang lainnya bersih dan di waktu yang lainnya darah seperti itu terus dan tidak melebihi 3 hari dan tidak pula kurang kumpulan darah. Ya. Kumpulan darah dari 1 hari 1 malam. Maka darah dan bersih yang menyelidiki semuanya itu adalah haid. Dan sekurang-kurangnya nifas itu 1 kali sembuh. Ya. 1 kali sembuhan. Dan biasanya nifas itu 40 hari dan maksimal nifas itu 60 hari. Jikalau lebih maka itu istihadah. Ya. Qala rahimahullah. Wa in ra'at waqtan daman wa waqtan naqaan wa waqtan daman wa hakadha. Wa lam yujawizil khamsata asyara wa lam yanqus majmu'ud dima'i an yaumin wa lailatin fad dima'u wan naqa'ul mutakhallilu kulluha haidun. Jika perempuan itu pada suatu waktu melihat darah dan di waktu yang lain melihat bersih dan di waktu yang lain melihat darah dan begitu seterusnya, tetapi tidak melewati 15 hari dan tidak kuranglah total darah
dari sehari semalam. Maka darah-darah itu semua dan bersih-bersih itu yang menyelinginya, semuanya adalah haid. Kita sudah jelaskan minimal haid yaumun wa lailah 24 jam. Maksimal haid 15 hari. Baik. Kemudian yang namanya haid itu tidak mesti dia selalu keluar ada darah sepanjang hari haid itu. Ada juga kasusnya di mana perempuan itu haid, kemudian diselingi masa putus. Ada masa bersih. Setelah bersih ternyata darahnya kembali lagi. Kemudian setelah darah kembali lagi, bersih. Setelah bersih ternyata keluar lagi darah. Apakah ini haid atau tidak? Ya. Jawabannya kan selama dia dalam kurun 15 hari, tidak melampaui 15 hari, maka darah itu semuanya haid. Ya. Baik. Coba kita contoh kasuskan. Tidak lebih dari 15 hari itu haid. Dan juga syaratnya total darah yang keluar tidak kurang 24 jam. Tidak kurang dari 24 jam. Misalkan ya, hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan. Hari pertama keluar darah, misalkan 6 jam. Kemudian hari kedua bersih, hari ketiga bersih. Hari keempat keluar 6 jam lagi darah. Hari kelima bersih. Kemudian hari keenam keluar 10 jam. 10 jam. Kemudian hari ini bersih. Kemudian hari ini bersih. Kemudian ini keluar darah. Misalkan 10 jam lagi. 10 jam. Kemudian ini bersih. Dan seterusnya bersih. Misalkan, ini contoh kasus. Ini contoh kasus. Ya, biasanya haid itu perempuan memang tidak mesti selalu keluar ada darah ya. Tetapi ya kadang ada putus itu. Tetapi putusnya itu bukan seperti ini biasanya. Biasanya di awal itu ada keluar darah itu. Cuma menjelang akhir, menjelang akan sudah, kadang sebagian perempuan ada itu putus-putus. Cuma untuk memahami konsep dasarnya, kita buat saja contoh kasus seperti ini. Misalkan di hari pertama keluar darah. Darah keluar. Ternyata keluarnya hanya selama 6 jam. Setelah 6 jam apa yang terjadi? Bersih. Bersihnya artinya apa? Memang bersih. Seperti perempuan suci. Memang seperti perempuan tidak ada haid. Memang bersih, tidak ada bekas darah sama sekali. Maka ini baru 6 jam keluar darah. Besok bersih. Besoknya lagi bersih. Di hari keempat keluar lagi darah. Keluar darah. Tapi hanya 6 jam. Setelah itu bersih lagi. Nakok bersih lagi. Hari kelima bersih lagi. Hari keenam keluar lagi darah selama 10 jam. Hari ketujuh bersih, 8 bersih. Hari ke-9 keluar lagi darah 10 jam. Baru setelah itu bersih. Kita lihat dia keluar darah dalam kurun berapa hari semuanya. Dalam kurun 9 Kan ada angka 9 nih, Iqmal. Ya, Iqmal. 9 hari kan? 9 hari.
Bisakah kita jadikan darah ini haid? Caranya gimana? Kita totalkan semua darah yang keluar. 6 jam tambah 6 berarti 12 tambah 10 22. Apakah sudah genap? Belum. Tambah lagi yang darah berikutnya, tambah lagi 10 jam. 32 jam. Sudah apa enggak? Sudah memenuhi minimal haid enggak? Sudah. Maka darah ini semua adalah haid. Ini haid. Ini haid. Ini haid. Ini haid. Ini haid. Darah ini adalah haid. Ya, darah ini adalah haid. Kemudian ada satu lagi yang ingin beliau sampaikan. Bukan cuma darah yang haid, tetapi naqo yang menyelingi darah-darah haid itu semua dihukumi seperti haid. Dihukumi seperti haid. An-naqo itu faddima wan naqo, darah dan naqo yang menyelinginya semuanya dijadikan haid. Mana saja naqo nih? Darah-darah yang menyelingi haid, ya kan? Naqo yang diselingi oleh haid. Haid. Ini juga haid. Nih, haid. Nih haid. Hari 10 gimana? Hari 10 gimana? Apakah 10 ini juga naqo yang diselingi oleh haid? Lihat setelahnya apakah ada lagi darah? Ada lagi darah enggak? Contoh kasusnya tidak ada darah. Berarti ini memang memang suci lagi. Bedanya yang garis-garis ini semua bersih atau naqo yang diselingi oleh haid. Maka kata beliau, naqo itu pun dihukumi sebagai haid. Dan ini istilahnya oleh para ulama, qaul apa namanya nih? Siapa yang tahu? Yang Banat yang pernah belajar? Ada namanya kan? Pernah belajar? Satu lagi. Qaulus sahbi. Ahsanti. Siapa namanya? Anissa, banyak sekali Anissa. semester 4 berarti ya? Enggak, ada lama nak ajar semester 4. Baik Anissa, terima kasih. Ahsanti. Ini namanya qaulus sahbi. Qaulus sahbi. Apa arti qaulus sahbi? Menjadikan naqo yang diselingi oleh darah haid, menjadikannya dihukumi sebagai haid. Ini namanya qaulus sahbi. Kalau darah, sudah jelas haid enggak? Kalau yang hari darahnya, ya sudah jelas haid. Sudah jelas haid. Bagaimana dengan naqo yang diselingi itu, yang menyelingi itu? Ini sebetulnya ada khilaf di antara ulama. Yang menjadikan naqo ini sebagai haid itu namanya qaulus sahbi, dan inilah mu'tamadnya mazhab Syafi'i. Ada lagi yang kedua. Qaul yang kedua namanya tadi qaulul laqti. Ini qaul yang kedua. Qaulul laqti. Al-laqti. Qaulul laqti, kalau kata qaulul laqti, yang haid dalam kasus seperti ini hanya hari-hari darah saja. Hari-hari darah saja. Adapun masa bersih, waktu-waktu bersih, itu tetap dihukumi bersih dan suci.
Tidak dihukumi haid, tetapi dihukumi suci. Nah, tidak dihukumi suci. Nah, jadi ini ada khilaf di antara ulama. Ada namanya qaulus sahbi, ada namanya qaulul laqti. Dan yang muktamad yang mana? Ini qaulus sahbi. Tahu enggak antum arti qaulus sahbi? Sahbun itu apa artinya? Hah? Tak tahu enggak artinya? Sahbun itu artinya menarik. Ditarik. Artinya apa? Masa suci yang berada di antara haid itu ditarik. Hukumnya sama seperti haid. Kalau lakti apa artinya? Lakotah, lukotah. Lukotah. Hah? Bukan hilang. Hilang doa. Ya dia. Memungut. Ya kan? Lukotah barang yang dipungut. Jadi lakti artinya kita pungut. Apa maksudnya kita pungut? Kita pungut, kita comot yang hari darah saja yang haid. Berarti ya haidnya memang pisah-pisah. Siapa yang bisa memahami apa konsekuensinya kalau kita ambil qaulus sahbi ini? Kita tarik masa naqo itu menjadi haid. Apa konsekuensinya? Apa perbedaannya dengan kita jadikan naqo itu sebagai suci? Kira-kira di mana konsekuensi perbedaannya nanti? Siapa yang bisa jelaskan? Ya. Ahsanta Iqmal. Ahsanta Iqmal. Masalah misalkan puasa. Misalkan tanggal 2 tuh hari kedua tuh perempuan itu puasa. Ya kan? Berarti kalau menurut qaulus sahbi dia puasa di hari haid. Tapi kata qaulul laqti dia puasa di hari suci. Puasa di hari haid tidak sah dan wajib diqadha. Kalau puasa di hari suci sah, tidak perlu diqadha. Ya, bisa dipahami ini. Bisa dipahami nak? Coba kita jelaskan dari awal. Dari awal sekali. Perempuan ini hari pertama keluar darah. Apakah dia tahu darahnya akan putus setelah 6 jam? Tentu tidak tahu. Kan tidak tahu dia dari awal kan? Dia akan menyangka sejak keluar darahnya ya seperti haid normal, dia haid. Berarti perempuan haid tidak sholat, tidak puasa. Maka di awal keluarnya darah, apakah dia sholat? Kan gitu kemarin kan? Sejak awal keluar darah sudah berlaku hukum haid. Berarti dia tidak sholat dan tidak boleh dia sholat. Dia belum tahu, dia tidak tahu darahnya akan putus. Ya kan? Ternyata, coba lihat, setelah 6 jam, tidak ada saja rasa perutnya, dia cek ternyata memang lain aja sekarang, tidak ada darah keluar, memang bersih. Tiba-tiba bersih saja setelah 6 jam. Tiba-tiba bersih saja setelah 6 jam. Berarti ternyata setelah bersih, darahnya hanya keluar 6 jam. Bisakah tatkala itu, dia hukumi darah yang tadi itu haid? Belum. Tidak bisa dihukumi haid, karena minimal haid 24 jam. Ternyata darahnya putus setelah 6 jam. Siapa pula yang akan menjamin darah yang sudah putus ini akan balik lagi? Apakah dia tahu? Dia tidak tahu. Maka tatkala putus, dia menyangka dia memang suci. Dia tidak tahu ini akan kembali lagi nih kayak gini. Dia memang suci. Berarti setelah darahnya putus, sholat lagi dia? Sholat enggak dia? Dia sholat. Besoknya puasa enggak dia? Dia puasa. Di hari kedua ini wajib puasa.
Karena tadi dia tidak tahu, tidak ada yang bisa memastikan dia darah itu akan kembali lagi. Saya dipahami ya? Ya, silakan. Baik, setelah putus, setelah 6 jam itu, dia mau sholat, apakah dia mandi wajib dulu? Mandi wajib dulu enggak? Jawabannya tidak. Karena darahnya hanya 6 jam. 6 jam belum bisa dihukumi haid. Tadi dia menyangka itu haid, dia tidak sholat. Tapi ternyata putus dalam 6 jam, belum memenuhi minimal haid. Apakah dia wajib mandi? Dia tidak haid tadi. Kan itu keyakinan dia tadi. Berarti dia tidak perlu mandi, berwudu saja. Nah, berwudu, dia sholat, dia hari kedua seperti biasa, dia bersih. Sholat, puasa. Pas pula bulan Ramadan misalkan nih. Bulan Ramadan contohnya. Hari kedua dia puasa, hari ketiga puasa. Pas di hari keempat keluar lagi darah. Maka gimana tatkala keluar darah? Berhenti lagi dia tidak sholat dan dia tidak puasa. Ya kan? Karena tatkala darah keluar, zahirnya darah itu akan terus keluar. Ya kan? Darah itu akan terus keluar. Siapa yang akan menyangka darahnya akan putus lagi? Tentu dia tidak tahu. Maka dia menghukumi sebagai zahir keadaan dia, darah ada, berarti dia haid, dia tidak sholat. Ternyata setelah 6 jam, darahnya putus. Darahnya putus. Maka setelah putus gimana? Wajib sholat dan wajib sholat dan wajib puasa. Ya kan? Kenapa dia wajib sholat dan wajib puasa? Setelah darahnya putus, apakah dia tahu darahnya akan keluar lagi? Kan tidak tahu kan? Berarti dia menyangka, ya habis darahnya tidak ada lagi. Maka dia sholat, dia puasa. Bisa dipahami ya? Apakah di hari keempat ini dia mandi wajib setelah putusnya darah ini? Juga belum ada mandi wajib. Karena total darahnya baru berapa? Baru 12 jam. Juga belum memenuhi minimal haid. Jadi begitu. Hari kelima dia bersih. Puasa lagi enggak dia? Puasa dia. Hari keenam keluar darah. Berarti dia tidak puasa dan tidak sholat. Ternyata bersih lagi. Wajib sholat nak? Wajib sholat. Apakah mandi wajib dulu dia? 6 tambah 6, 12 tambah 10. Apakah sudah sampai minimal haid? Belum. Berarti dia belum mandi. Maka nanti dia sholat, dia berwudu, dia sholat, dan dia puasa. Tanggal 7 puasa, tanggal 8 puasa, tanggal 9 keluar lagi darah. Berarti tidak puasa dan tidak sholat. Ternyata setelah itu berhenti pula darahnya setelah 10 jam. Maka gimana? Wajib mandi. Karena total semuanya sudah 30 jam, sudah memenuhi minimal haid. Dengan keluarnya darah di tanggal 9 ini, membuat darah itu totalnya sampai 24 jam atau lebih, maka barulah dia bisa memastikan sekarang, di hari 9, bahwa darah yang keluar sejak hari pertama, itu semua adalah haid. Itu semua haid, tanggal 1, tanggal 4, tanggal 6, dan tanggal 9 ini. Itu semua haid. Dan berdasarkan qaul mu'tamad, qaulus sahbi, masa bersih yang menyelingi haid itu semua juga dihukumi sebagai haid. Maka konsekuensinya, dia haidnya itu bukan cuma tanggal 1, tanggal 4, tanggal 6, dan tanggal 9. Tapi haidnya di ke-9 harinya. Maka hukum syariatnya dia haidnya berapa hari sekarang? 9 hari. Maka konsekuensinya sholat yang dia kerjakan sepanjang 9 hari dan puasa yang dia kerjakan di sepanjang 9 hari, dia lakukan dalam keadaan haid. Sholatnya tidak sah, puasanya tidak sah. Apakah dia berdosa?
Jawabannya dia tidak berdosa karena dia makzur, dia ada uzur, dia tidak tahu. Dia menghukumi sesuai keadaannya. Tapi konsekuensinya nanti puasa yang dia lakukan di tanggal 2, tanggal 3, di semuanya berarti kan? Ya kalau puasa kan semua wajib qada ya. Maka puasa yang dia lakukan di tanggal 2, 3, 5, 7, dan 8, termasuk juga di hari darah, yang sudah pasti harus diqada, ini semua harus diqada semua. Sudah puasa kita ternyata harus diqada. Nah, itu mazhab Imam Syafi'i. Tapi kata qaulul lakti apa? Kalau kita ambil qaulul lakti di sini. Yang diqada yang mana? Berarti berapa hari? Dia sudah puasa tanggal 2 kan? Tanggal 3. Dihukumi suci ini kan? Kalau qaulul lakti. Berarti puasanya sah enggak? Nah, sah. Berarti yang diqada mana? 1, 4, 6, dan 9. Jadi itu perbedaannya. Menurut qaulus sahbi qadanya 9 hari, menurut qaulul lakti qadanya hanya 4 hari. Bisa dipahami Abdul? Abdul mengambil qaul yang mana Abdul? Hah? Hah? Yang Banat ngambil qaul yang mana? Oh, qaul sahbi ya, ini mantap ya. Nah, awak enggak perlu pusing Abdul ya, dulu sembarang lah ini kan. Baik. Perempuan haid 7 hari, 7 dam, 2 nakok, 2 dam. Ini kasus kedua. Perempuan haid 7 hari. Ternyata di hari ke-8 dan di hari ke-8 dia bersih, dia suci. Mandi wajib enggak dia? Iyalah kan? Dia mandi wajib. Dia menyangka sudah bersih. Ternyata 2 hari setelah dia bersih keluar lagi darah. Haid enggak ini? Haid. Karena total semuanya 7 tambah 2, 9 tambah 2, 11. Belum lewat 15. Maka darah ini haid, dan darah yang pertama juga haid. Maka menurut qaulus sahbi gimana? Naqo ini juga dihukumi haid. Kalau menurut qaulul lakti 7 ini haid dan 2 ini haid. Yang naqo, yang suci ya suci. Bisa dipahami ini. Kadang bagi perempuan, kadang dia bukan cuma sekali saja datang darah, kadang berkali-kali. Ya kan, setelah ini keluar lagi darah. Dia sudah mandi wajib, sudah bersih, ternyata keluar lagi darah. Dan yang ada itu biasanya ya darah yang keluar yang tiba-tiba keluar ini biasanya sedikit saja. Lah sedikit saja keluar, bikolah berhasil lo lihat. Lah mandi lo balik. Nah, sudah mandi, nanti keluar lagi sedikit juga keluarnya. Ya kan, nanti mandi lagi. Setelah mandi, ada sholat, nanti keluar lagi sedikit juga keluarnya. Ayo nak. Jadi akhirnya gimana? Berapa kali dia mandi itu?
Ya, maka di sini ada satu lagi ya, dia tentu saja tidak ada di kitab kita. Kalau ada perempuan yang sudah kebiasaannya seperti itu, misalkan ya, ada perempuan ini sudah menjadi kebiasaannya setelah keluar darah di waktu pertama, tidak ada putus. Kemudian putus dulu agak sehari dua hari. Setelah putus sehari dua hari keluar lagi darah. Sudah menjadi kebiasaannya seperti itu. Setiap bulan haidnya seperti itu. Dia sudah tahu. Tatkala putus yang pertama ini belum putus habis. Darah itu akan keluar lagi. Nah, kalau kita ambil qaulus sahbi dan qaulus sahbi ini yang mu'tamad, ya kan? Maka tatkala keluar darah yang kedua, ini semua kan haid semua ini. Ini semua haid semua. Maka harusnya kan, kalau dia tahu, dia bisa melihat masa depan, akan keluar lagi darahnya, ini kan nakoh ini kan yang sementara ini juga haid sebetulnya. Berarti kan dia tidak sholat. Bolehkah dia hukumi berdasarkan kebiasaan dia, darah itu akan kembali, maka kalau darahnya kembali, nakok saya ini bukan nakok betulan, ini masih haid, maka saya tidak perlu mandi dan saya tidak perlu sholat. Bolehkah dia berpedoman kepada kebiasaan dia atau tidak? Atau tidak boleh. Ini ada khilaf di antara ulama kita. Pendapat Imam Nawawi dan Rafi'i. Kalau kata Nawawi, kita tidak berpedoman kepada kebiasaan siklus sebelumnya. Pokoknya asalkan suci berarti wajib mandi. Asalkan suci wajib mandi. Kok keluar darah nanti berarti berhenti. Jangan sholat. Suci lagi, mandilah, mandi lagi. Ini pendapat siapa? Ini pendapat Nawawi. Tapi pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Rafi'i. Imam Rafi'i menilai kalau sudah menjadi adat dia seperti itu, kebiasaan perempuan ini seperti itu, maka dia zahirnya adat itu akan berulang kembali. Zahirnya adat itu akan berulang, maka dia berpedoman kepada adat dia, boleh berpedoman pada adat dia. Maka setelah suci dia pada hari ketujuh ini, dia tidak perlu mandi. Meskipun ini bersih, ini nakok nih bersih. Dia tidak perlu mandi dan dia tidak perlu sholat. Karena dia sudah jadi kebiasaan dan dia tahu darah nanti akan keluar lagi. Karena dia tahu dia masih haid. Maka boleh dia menunggu. Tunggu aja. Tidak perlu mandi-mandi, tidak perlu sholat. Meskipun sekarang sedang bersih. Bismillah.
Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah wa aqallun nifasi majjatun wa ghalibuhu arba'una yauman wa aktsaruhu sittuna yauman fa in jawazahu fa mustahadatun. Minimal nifas adalah majjah, satu pancaran darah. Dan biasa nifas adalah 40 hari dan maksimal nifas adalah 60 hari. Jika melewati 60, maka perempuan itu mustahadah. Sekarang cerita kita tentang nifas. Kalau nifas itu berarti darah yang keluar setelah melahirkan. Ibu hamil, kemudian melahirkan, maka akan ada masa keluar darah, yang mana secara hukum nanti sama. Perempuan haid dan nifas itu ada larangan-larangan, banyak larangan, tidak boleh melakukan banyak hal. Minimal nifas, majjah, satu kali pancaran darah, jadi satu momen saja, satu saat saja gitu. Setelah melahirkan, dalam satu saat keluar darah sekali, kemudian setelah itu bersih saja lagi. Memang bersih saja dia lagi, tidak ada keluar darah. Mungkin tidak seperti itu? Jawabannya mungkin. Mungkin saja. Ya, bahkan bisa disebutkan juga ya, satu pancaran darah ini bahkan tidak perlu banyak ya. Bahkan minimal sekali satu tetes gitu. Pokoknya ada darah keluar sedikit gitu. Ada sedikit keluar darah. Itu minimal nifas. Ya kan? Kalau ada perempuan dapat minimal nifas tuh, ya kan? Tidak ada keluar darah, baru lahiran wak kini gua, kemudian azan mugari orang. Sholat enak, wajib sembah. Baru lahiran baru, sudah wajib sholat. Ya biasanya perempuan ini kan, kalau nifas kan, santai loh nak. Santai, tidak ada sholat, tidak ada puasa, rehat mengurus anak ya. Kira nifas wak sajam ya. Ternyata besok harus sholat. Ya nak. Jadi memang seperti itu. Wa ghalibuhu, biasa nifas 40 hari dan maksimal nifas 60 hari. Jika melampaui 60, maka mustahadah. Kau kan dan gawat. Maka ini mustahadah nifas pula lagi. Kemarin kita bahas mustahadah haid. Ada berapa pembagian mustahadah haid kemarin? Ada 4 yang kita catatkan, tapi kalau lebih dirinci lagi, ada 7. Mustahadah nifas juga terbagi 7 lah nanti. Ada mubtada'ah, ada mu'tadah, ada mumayyizah, ada ghairu mumayyizah dan semacamnya. Repot pula nih. Haid 15 harinya. Repot dah repot juga kita menghitung. Apalagi nifas yang lebih 60 hari ini. Enak. Perempuan ini nifas lebih dari 60, sudah 70 hari masih keluar darah. Kalau diambil kepada hukum fikihnya kemarin tuh, tanya Allah padusi kalau lah pernah nifas sebelumnya atau tidak? Kalau sudah pernah nifas berarti mu'tadah, sudah punya adat nifasnya. Kalau baru pertama melahirkan berarti mubtada'ah. Mumayyizah atau tidak? Bisa membedakan warna darah atau tidak? 8 yang berusia. 60 hari keluar darah, ingat dia tuh. Ingat dia tuh. Kan? Susah kan? Ya enggak? Baik, semoga saja tidak terjadi. Berikutnya wayah rumu bil haidi wan nifas. Lanjutkan Abdul.
ويجب قضاؤه دون الصلاة ويحرم عبور المسجد وإن خافت تلبيسه Mal, tolong hapus Mal. والوفاء والاستمتاع فيما بين السرة والركبة والصلاة والطهارة في نيات وقت الحدث فإن قطع الدم ارتفع التحريم الصوم والصلاة والطهارة وعبور المسجد ويبقى الباقي فاسدا. Baik, cukup. Dan diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas apa yang diharamkan pada orang yang junub, seperti juga puasa, dan wajib kepada puasa, tidak sholatnya, dan haram menyeberangi masjid jika takut menetes, Takut mengotorinya. Dan jima. Ya. Dan bersenang-senang antara pusat dan lutut, dan talak, dan niat suci mangkat hadas. Jikalau darah terputus, hilang keharamannya. Puasa, talak, suci, dan menyeberang masjid, dan tetap yang tertinggal. Yang tersisa Tetap yang terpisah sampai dia suci. Sampai dia mandi. Sampai dia mandi. Baik. Qala rahimahullah wa yahrumu bil haidi wan nifasi ma yahrumu bil janabati wa kadza saumu wa yajibu qada'uhu dunas salati wa yahrumu uburul masjidi in khafat talwithahu wal wat'u wal istimta'u fi ma baina surrati wa rukbati wat talaqu wat taharatu bi niyati raf'il hadath. Dan haram dengan sebab haid dan nifas apa yang haram dengan sebab junub. Demikian juga haram puasa dan wajib mengqadanya puasa, tidak sholat. Dan haram melewati masjid jika ia khawatir mengotorinya. Dan haram jima berhubungan badan. Dan haram bersenang-senang dengan apa yang ada di antara pusat dan lutut. Dan haram juga talak. Dan haram juga bersuci dengan niat mengangkat hadas. Nah, kita sudah jelaskan kapan perempuan itu haid dan nifas, aturan-aturan harinya, minimalnya, maksimalnya, dan semacamnya. Maka tatkala perempuan ini haid, apa hukum yang berlaku? Diharamkan atas perempuan haid ada beberapa hal. Yang pertama, apa yang haram karena junub, apa yang diharamkan atas orang junub juga diharamkan atas perempuan haid, dan juga dengan tambahan-tambahan. Apa saja yang haram atas orang junub? As-sholah. Kemudian tawaf. Kemudian hamlul mushaf. Hamlul mushaf atau massuhu, menyentuhnya mushaf. Apa lagi? Orang junub. Qiraatul Quran. Apa lagi? Apa lagi? Al-muksu atau al-lubusu. Al-lubusu fil masjid. Ini yang diharamkan atas orang junub. Ini juga diharamkan atas perempuan haid. Salat, perempuan haid tidak boleh salat. Tawaf, perempuan haid tidak boleh tawaf. Kalau ada perempuan haid tawaf, tawaf itu di mana? Ya. Tawaf itu di Makkah di mana? Di Masjidil Haram. Kalau ada perempuan sedang haid dia tawaf, haram kan? Haram, dia berdosa, dan juga haram dari dua sisi. Karena dia menetap dalam masjid.
Begitu juga membawa Al-Quran tidak boleh, menyentuh Al-Quran juga tidak boleh. Membaca Al-Quran, perempuan haid juga tidak boleh membaca Al-Quran, dan juga menetap di masjid. Perempuan haid tidak boleh menetap di masjid. Sama dengan orang junub tidak boleh menetap di masjid. Tiba Ustaz Abdul Somad mengisi pengajian di masjid. Perempuan ini haid. Boleh tidak duduk dalam masjid? Ustaz Abdul Somad yang tiba. Hah? Kapan lagi Ustaz Abdul Somad datang? Boleh atau tidak? Yang perempuan boleh atau tidak? Hah? Kok jadi boleh aja loh? Karena Ustaz Abdul Somadnya itu. Hah? Tapi menetap tidak boleh tadi. Hah? Ada pendapat yang mu'tamad yang pendapat siapa? Kata-kata ke uwo saja ha? Hah? Pendapat siapa? Hah? Baik. Ini bagi orang junub. Boleh aja Ustaz, kalau kicik orang kini kan gitu. Boleh aja asalkan tidak mengotori. Sekarang alhamdulillah pembalutnya sudah modern. Kalau dulu dengan kain sederhana saja, sekarang dengan pembalut yang bagus. Daya serapnya, nampak di iklan tuh, garis-garis itu, itu menyerap dari seluruh sisi katanya, aman 24 jam katanya. Ya nak? Aman katanya. Berarti aman enggak? Apakah khawatir perempuan ini akan mengotori masjid? Berarti boleh menetap di masjid. Itu kata orang sekarang. Coba lihat, menetap di masjid haram bagi perempuan haid. Alasannya bukan karena takut mengotori. Karena kalau takut mengotori, kenapa orang junub juga diharamkan menetap di masjid? Orang junub boleh tidak menetap di masjid? Tidak boleh. Apakah orang junub akan mengotori masjid? Kan tidak. Bukan masalah mengotori, karena memang ini ta'abudi saja ini. Ada dilarang oleh Nabi. Enak. Ada yang bilang tadi ada khilaf, Ustaz. Sebutkanlah siapa ulama yang membolehkan. Imam? Dari mana antum tahu tuh? Coba cari Ustaz. Ibanah tuh. Coba cari Ustaz. Oh, catatan dari Ustazah. Ustazah siapa kemarin? Elisa. Tapi tidak ada di kitab tuh kan? Tidak ada. Ustaz lah baca kitab tuh. Kitab Haji Ustaz. Beda versi kitab. Tidak ada di kitab tuh, tidak ada. Catatan dari Ustazah Elisa, Imam Muzani. Ya. Memang ada pendapat Imam Muzani yang membolehkan perempuan haid untuk menetap di masjid. Tapi mu'tamad mazhab yang 4, mu'tamad mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, perempuan haid tidak boleh menetap di masjid. Meskipun tidak takut kotor. Bukan masalah kotornya. Masalah kotor itu poin apa yang kedua nanti itu. Nguburnya itu bukan lubusunya. Ya kan? Tapi muridnya Imam Syafi'i, yaitu siapa? Imam Muzani, itu tidak setuju dengan pendapat guru beliau. Ya. Imam Muzani itu bilang apa? Beliau bilang kayak gini ya. Kala beliau bilang dalam Imam Syafi'i berpendapat perempuan haid tidak boleh menetap, ini malah sulit diterima kata beliau. Apa sebab? Karena dalam mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama, perempuan kafir boleh masuk masjid. Perempuan kafir boleh masuk masjid. Dan bisa jadi perempuan kafir ini dalam keadaan haid. Dan ulama tidak ada yang merinci. Perempuan haid boleh masuk, perempuan kafir boleh masuk masjid. Tidak ada ulama merinci. Berarti meskipun perempuan kafir itu haid, boleh masuk masjid. Kalau perempuan kafir saja boleh masuk masjid dalam keadaan haid,
Apatah lagi perempuan yang lebih mulia dari itu. Perempuan apa? Perempuan yang muslim. Nah, bisa dipahami analogi beliau kan? Berarti beliau menggunakan kias aulawi gitu. Kias yang lebih aula dibandingkan orang kafir. Ya alhamdulillah ada kelapangan. Ada kelapangan, tetapi ya sebisa mungkin untuk hukum asalnya kita mengikut mazhab jumhur. Selagi tidak ada hajat mendesak perempuan haid menetap di masjid, tidak usah. Meskipun Abdul Somad. Apakah mendesak bersebut Abdul Somad tuh? Yo Lulu, apakah mendesak Lulu? Abdul Somad tuh sudah beristri Lulu. Tidak ada mendesak Lulu. Enak. Bisa nggak dengar kajian dari pelataran masjid? Bisa, orang ramai itu. Nah, duduk di pelataran, duduk simak dari luar kan bisa. Kecuali kalau mendesak betul. Ya misalkan ya kita mau ujian ternyata ujiannya dilaksanakan di masjid. Tak satu lo ujian mau ulang setahun. Nah ini maslahatnya besar. Nah ikut pendapat Imam Muzani tidak apa-apa. Baik, ini yang 5 ini. Yang 5 ini diharamkan atas orang junub, juga diharamkan atas perempuan haid. Nah, tambahannya apa lagi tuh? As-saum. Puasa. Perempuan haid tidak boleh puasa. Apa bedanya dengan sholat? Nah, kalau sholat perempuan haid tidak sholat dan tidak perlu diqadha. Kalau puasa perempuan haid tidak puasa, tapi wajib diqadha. Kenapa seperti itu? Kenapa sholat tidak diqadha tetapi puasa diqadha? Ya karena perintah Nabi seperti itu. Perintah Nabi seperti itu. Dalam hadis Sayyidah Aisyah kan itu. Kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami para perempuan disuruh, Nabi menyuruh kami untuk mengqada puasa tetapi tidak mengqada salat. Yaitu arahan dari Nabi seperti itu. Apa hikmahnya? Ini hikmahnya. Hikmahnya karena salat itu berulang dan itu sangat memberatkan kalau diqada. Kalau puasa tidak berulang. Ya, apa lagi? Nah, al-ubur fil masjid. Ubur ini artinya apa? Lewat saja. Sekedar lewat saja al-ubur fil masjid. Tapi ini haram kalau ada syarat. In khafat at-talwith. Apa beda menetap dengan lewat? Ya, menetap ya memang kita berdiam di masjid untuk beberapa waktu. Tapi kalau lewat, yang namanya lewat itu maksudnya apa? Masuk dari satu pintu untuk keluar dari pintu yang lain. Sekedar lewat saja. Nah, ini biasanya ya, kalau di kita mungkin jarang nih ditemukan ya. Tapi kalau di Arab itu akan ada masjid seperti itu. Masjid-masjid yang apa ya? Masjidnya besar, yang mana kita ada hajat ke seberang sana masjid. Kita tinggal di sisi sini, dan kita ada hajat di sisi sebalik sini. Ada pasar di sebalik sini. Kalau kita tidak melewati masjidnya besar, kita akan memutar. Memutar jauh. Nah itu di Masjid Azhar kayak gitu tuh. Masjid Azhar, Ustadz tinggal di kompleks sebelah sini. Ini Masjid Azhar, ini luas. Di sebelah sini tempat mengaji, tempat talakia. Di luar sini ya. Maka kalau kita lewat, itu memutar, itu akan jauh.
Tapi kalau kita masuk masjid, masuk dari pintu sebelah sini, keluar nanti dari pintu yang satunya lagi. Nah, ini namanya ubur. Sekedar lewat. Nah, untuk ambil jalan pintas. Bolehkah perempuan haid untuk ubur ini? Boleh. Asalkan dia tidak takut mengotori. Berikutnya apa lagi? Al-wat'u berhubungan badan. Berhubungan badan ini tak kala perempuan haid ini haram, ini jelas ya. Juga ada ayatnya enggak? Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, yas'alunaka anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah darah itu kotor, sesuatu yang kotor, jauhilah istri kalian tatkala haid. Tidak boleh berhubungan badan, haram. Kemudian yang berikutnya alistimta baina surrah war rukbah. Bersenang-senang antara pusat dan lutut. Bukan hanya jima saja yang diharamkan, tetapi juga istimta dengan organ yang di bawah pusat dan juga di atas lutut itu juga diharamkan. Dan yang untuk istimta ini ada khilaf di antara ulama nih. Ini mazhab Syafi'i, simpulan hukum yang diambil oleh Syafi'i haram istimta antara surah dan rukbah. Ada juga mazhab ulama, mazhab mu'tabar, yang bilang yang haram itu hanya watok saja. Hanya jimaknya saja. Tetapi istimta antara surah dan rukbah ini dibolehkan. Ini tidak ada masalah. Meskipun istrinya haid. Asalkan jangan jimak saja. Pernah dengar itu? Siapa yang pernah dengar? Mazhab siapa itu? Mazhab siapa itu? Siapa Abdul? Mazhab Maliki. Ini jawaban toko uwo. Jawabannya mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Mereka berpedoman kepada hadis. Ada redaksi hadisnya tegas sekali itu. Apa kata Nabi? Isna'u kulla syai'in illa nikah. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Sahabat Nabi yang laki-laki bertanya, kalau istri kami haid bagaimana wahai Rasul? Maka kata Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah segala sesuatunya, perbuatlah oleh kalian segala sesuatunya kecuali nikah. Nikah artinya jimaknya. Berarti tidak boleh jima'. Dan ini termasuk ikhtiarnya Imam Nawawi. Ini yang kuat menurut dalil, kata Imam Nawawi. Wa huwa qawiyyun min haitsud dalil. Dalam mazhab Syafi'i, istimta antara surah dan rukbah ini haram. Tetapi Imam Nawawi di sini dalam masalah ini punya ikhtiar mengikut mazhab Hambali. Yang haram itu hanya watoknya saja. Ada juga di sini masalah nih. Di kitab kita ditakbirkan dengan al-istimta, ya. Al-istimta baina surah wa rukbah. Di kitab yang lain, masih fikih Syafi'i juga, ditakbirkan dengan al-mubasyarah. Al-mubasyarah baina surah wa rukbah.
Ada takbir dua, ada yang mentakbirkan istimta dan ada takbir mubasyarah. Sama enggak kira-kira? Kalau kita bilang istimta yang haram atau mubasyarah yang haram, apakah kedua lafaz ini memiliki madlul yang sama, makna yang sama? Atau ada perbedaan? Istimta, arti istimta apa? Tamatta'a, bersenang-senang. Kalau mubasyarah artinya apa langsung? Oh, langsung mubasyir ya. Nah. Mubasyarah ini wazan mufa'alah, wazan mufa'alah dari kata basyarah. Basyarah itu kulit. Mubasyarah itu saling bertemu kulit dengan kulit. Saling bertemu kulit, pertemuan antar kulit. Pertemuan kulit dengan kulit itu namanya mubasyarah. Sama enggak istimta dengan mubasyarah? Berapa menurut antum? Hah? Bagus Maulana. Ahsantum Maulana. Umum khusus wajhi. Bisa dijelaskan lebih dalam Maulana? Setiap mubasyarah masuk istimta, tapi istimta bukan itu mubasyarah. Maulana itu salah. Tidak jadi bagus Maulana. Kalau seperti itu umum khusus mutlak tuh Maulana. Bukan wajhi tuh Maulana. Dia betul dia wajhi, umum khusus wajhi. Bukan mutlak. Mubasyarah termasuk Ada istimta dan dia itu mubasyarah. Istimta dan mubasyarah ketemu dia. Dan ada yang istimta saja bukan dengan mubasyarah. Dan ada mubasyarah yang bukan istimta. Ada mubasyarah yang bukan istimta. Pusing enggak tuh? 8 yang kepala. 8 yang dulu lah lamang buat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa bidada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.